Sebenarnya saya nggak mau ceritain nih bang, serem banget bang. Sampai kehilangan nyawa bang. Rekan kerja saya, petugas cuci kereta. Kereta ini dengan seri ini telah menemper seseorang. Jadi ada tim pengecekan yang datang. Bener bang. Tim pengecekan yang datang ke lokasi, organ-organ tubuhnya ada yang terpisah, tangannya, kakinya. Malamnya kereta berhenti di Jakarta Kota. Teman saya sama pengawas langsung ngecek sama tim leader. Dia datang ke kereta tersebut, ternyata di kereta kedua dan ketiga, di gerbong kedua dan gerbong ketiga, ada beberapa kulit dan daging yang menempel. Kulit daging menempel masih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elang Santana. Siap, Iya, betul. tapi kita panggil Santana aja ya. Boleh apa Oke, aja. Bang Elang, sekali lagi terima kasih nih udah memenuhi undangan kita lagi. Sama-sama. Yang sebelumnya mungkin teman-teman udah nonton ya podcastnya Bang Elang Santana ini. Di podcast sebelumnya Bang Santana ini menceritakan tentang waktu dinas di Dipo Depok. ya, di kereta api Iya, gitu. betul. Nah, jadi selanjutnya ini Bang Elang ini mau menceritakan tentang apa nih, Bang? Sama atau gimana nih? Kisi-kisinya sedikit aja dulu. Kisi-kisinya itu ceritanya hampir sama. Intinya itu horor dan serem. Sebelum saya dinas di Dipo Depok, saya berdinas di Dipo Bukit Duri sama Jakarta Kota. Di situ penghuni lain lebih serem bang, ngeri, horor. Kejadian-kejadian aneh dan mistisnya lebih banyak. Oh, oke. Disimpan dulu aja kalau gitu, Bang Santana ya, ceritanya. Tapi sebelum Bang Santana menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Santana udah siap buat cerita ya? Siap bang. Aman ya? Aman. Oke, silakan kalau gitu Bang Santana. Oke. Sebelumnya udah saya ceritain yang di Dipo Depok. Mungkin sekarang cerita yang lebih serem lagi di Dipo Bukit Duri sama Jakarta Kota. Kita mulai di Dipo Bukit Duri dulu kali ya bang. Di Dipo Bukit Duri itu awal saya berdinas bang, jauh sebelum di Dipo Depok. Oh, oke. Di Dipo Bukit Duri itu ada 7 jalur kereta, lebih sedikit dari Dipo Depok. Itu setiap jalurnya itu serem bang. Apalagi di jalur 1B, 1 belakang. Kejadiannya itu ketika saya memeriksa seperti biasa jam 12 lewat tengah malam. Saya naik ke atas, banyak bayangan-bayangan yang menyerupai teman-teman kerja saya. Itu karena saya sendiri. Mereka udah pada turun semua pengerjaan. Saya melakukan pengecekan seperti biasa. Banyak bayang-bayang seperti mereka. Padahal nggak ada bang. Mereka udah pada turun semua. Tapi yang saya lihat seperti mereka ada di atas. Bising. Ada suara kaki di situ.
Saya naik di kereta pertama, udah langsung bulu kuduk saya merinding. Saya turun, ketakutan kan bang, takut banget, serem. Saya sendirian, saya nggak lanjut, saya turun. Saya seperti biasa ke gudang, nyiapin data-data buat pengecekan di kereta-kereta berikutnya. Kejadian yang lebih horor lagi di jalur 1 belakang. Di tahun pertama saya dinas, 2015 ke bawah bang. Sebenarnya saya nggak mau ceritain ini bang, serem banget bang. Sampai kehilangan nyawa bang. Rekan kerja saya, petugas cuci kereta. Itu dia cuma gara-gara dua, yang satu dia pipis sembarangan di jalur 1 belakang dan nyabut pohon singkong. Kebetulan di situ di tahun 2015 ke bawah belum ada pembersihan di ruang lingkup cuci kereta. Kalau sekarang udah jauh lebih bersih, udah nggak ada ilalang, nggak ada pohon singkong, nggak ada pohon pisang, udah ditebang semua. Pada saat tahun 2015 ke bawah itu masih tinggi-tinggi. Rekan saya, petugas saya ini di jam 12 lewat itu, mungkin dia kebelet, untuk ke toiletnya jauh, harus ke depan sekitar 700 meter, karena kalau di Dipo jauh perjalanannya dari depan ke belakang. Mungkin dia buang air di situ. Setelah buang air di situ, dia ngeliat ada pohon singkong yang tinggi, dia cabut. Dan singkongnya itu mereka bakar di tempat samping jalur 1B belakang. Itu ada ruangan atau ruang terbuka, mereka bakar di situ. Selang besoknya, rekan saya yang buang air sembarangan sama nyabut singkong nggak masuk bang. Sakit kabarnya. Besoknya lagi dengar kabar dia sakit, dia ngirim surat dokter, karena di kita harus ada surat dokter ya bang ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari sakit. Baru rekan-rekan kita bilang, dia habis dari mana? Dia habis buang air sembarangan di jalur 1 belakang dan ngambil singkong. Dicabut, diambil, dimakan sama kita rame-rame. Kebetulan dia doang yang ngambil bang. Langsung kita berpikiran, wah ini gak bener nih, ini bukan sakit. Kita hubungi keluarganya, kita bilang bang, tolong dicek ke orang pintar atau orang yang bisa ngelihat hal-hal yang aneh atau mistis. Kebetulan keluarganya gak percaya, tetap ke rumah sakit. Seminggu belum sembuh, kita makin penasaran, dan kita tanya di situ. Ternyata sering terjadi tawuran antar warga di Dipo Bukit Duri. Kebetulan di jalur 1B belakang itu ada tembok perbatasan dengan warga, jalanan warga. Ternyata di situ sering terjadi tawuran. Hampir setiap Sabtu Minggu terjadi tawuran dan memakan korban jiwa, pemuda 2 orang. Kebetulan letaknya pas banget di samping pohon pisang, pohon singkong di jalur 1B belakang. Cuma dibatasin tembok gede. Di Dipo itu ada tembok gede buat biar orang luar nggak bisa masuk ke dalam. Di seberangnya itu kejadian lah. Ternyata kejadian 2 pemuda tersebut kebacok sampai mati di tempat. Dari situ kita mulai mikir, wah ini udah nggak bener nih teman kita nih. Dibilang kemasukan atau dia berubah kehidupannya, enggak, dia tetap normal, cuma kondisinya sakit, makannya berkurang drastis, minumnya nggak mau air putih, tetap minum yang diminta. Aduh, mungkin apa nih bang ya, kayak kopi, teh pahit, air putih nggak mau, badannya kurus. Selang seminggu, 2 minggu, sampai hampir sebulan masih sakit. Aduh, lama banget ya. Keluarganya tetap gak mau ke orang pinter. Kan ikhtiar ya bang harusnya ya, nyari jalan. Karena dokter cuma bilang sakit biasa, badan kurus.
Dari kejadian tersebut, aduh saya jadi merinding nih. Tepat sebulan dia wafat, meninggal. Itu Allahu alam sih ya. Kalau menurut saya Allahu alam, entah dia emang udah takdirnya meninggal, apa karena kejadian dia habis buang air dan nyabut pohon singkong. Setelah kejadian itu, tim kita bersihin, semua kita bersihin, pohon pisang, singkong-singkong, ilalang yang tinggi kita bersihin. Sedikit demi sedikit karena banyak itu bang di situ. Sedikit demi sedikit kita bersihin. Nggak lama, beberapa hari dari dia meninggal, kita semua jenguk. Semua petugas sama pengawas saya yang ada di Dipo Bukit Duri dipindahin semua, di rolling. Ada yang ke Jakarta Kota, ada yang ke Bekasi. Jadi yang di Dipo Bukit Duri itu baru semua. Katanya sih buat menetralisir keadaan. Jadi orang-orang baru semua yang dipindahin ke Dipo Bukit Duri. Setelah kejadian itu saya berdinas di Jakarta Kota. Kalau di Jakarta Kota itu saya ngalamin sendiri bang. Di Jakarta Kota. Di hari saya pertama dinas, ya seperti biasa gangguan-gangguan kayak bulu kuduk merinding, bayangan-bayangan lewat. Karena saya pengecekannya kan di atas jam 12 malam. Baru bisa pengecekan sampai jam 4 pagi. Saya berhenti, saya ngisi data di situ. Di jam 12 itu saya berada di jalur 1, 2, 3, 4 stasiun Jakarta Kota. Ternyata di situ tempatnya mereka atau makhluk-makhluk astra tersebut pada ngumpul. Saya kan baru ya bang di situ ya. Saya naik dong sendiri. Sebelum saya naik, saya lihat dari jauh itu udah gelap, jam 12 lewat. Ada cewek wanita cantik banget bang, cantik, rambut panjang, seksi pokoknya. Saya naik, saya kira penumpang ini tertinggal di kereta atau dia tertidur, nggak turun. Saya naik, mau saya tegur, mbak ini udah kereta terakhir udah habis, kenapa mbak nggak turun? Pas saya naik jalur 1, di kereta pertama dia berada di kereta ke-5 dan ke-6. Cantik bang, cantik. Tapi saya penasaran sama sedikit takut. Tapi rasa takut saya hilang karena penasaran saya. Kok ada cewek cantik nih? Namanya cowok ya bang ya. Saya naik ke atas, saya lihat, saya senterin. Dia madep ke kanan, membelakangi saya, rambut panjang, pakai rok kayak Elsie bang. Elsie yang Jakarta Kota daerah situ. Cantik banget, rambut panjang. Ternyata nggak lama saya meleng sedikit bang, hilang bang. Saya merinding nih, hilang. Meleng sedikit, saya senter lagi, kok nggak ada? Tadi jelas banget padahal saya lihat, cantik kayak Elsie. Makin penasaran, saya samperin. Di kereta kedua sebelum kereta ke-5 yang tempat tadi wanita itu duduk, bulu kuduk langsung merinding. Naik semua. Kayak ada yang lewat. Angin. Masa di dalam kereta ada angin, kereta mati bang? Ya kan? Wah. Langsung dia lewat nih. Turun, saya balik kanan, turun. Nggak jadi ke kereta ke-5, turun. Saya tanya sama yang udah sering di Jakarta Kota, karena kan saya baru ya. Bang, tadi gue lihat ada cantik banget itu cewek, kayak perawakan Elsie, pakaiannya pakaian Elsie. Diketawain saya bang. Lagi bapak berani aja naik ke jalur 4. Emang kenapa bang? Wah, itu yang bapak lihat beberapa minggu yang lalu kejadian bang. Di kilometer dari stasiun Jakarta Kota itu ada Elsie yang menabrakan diri. Katanya sih bunuh diri pak. Serius bang? Serius pak. Itu kan kabarnya udah tenar pak, kata dia gitu. Ya gua kan di Bukit Duri,
Nggak tahu kan? Iya Pak, berarti Bapak dilihatin dong. Wih, jelas banget dari jauh, tapi pas deket dia ngilang. Iya Pak, emang kadang dia juga sering nongolin ke kita. Oh ternyata dia sering nongolin Bang. Tapi nggak ganggu dia Pak, cuma nongolin. Mungkin dia pengen dilihat ada. Oh iya, bisa jadi mungkin dia pengen dilihat ada. Selama kita nggak ngusik, dia nggak ngusik juga. Tapi ketika dia nongol, kita jadinya udah tahu besok-besoknya. Udah kita diemin, nanti dia ngilang sendiri. Dia ada, dia ngilang sendiri. Cantik banget Bang. Setelah kejadian itu, wah, banyak lagi nih kejadian-kejadian lainnya. Yang teman rekan kerja saya itu jeblos ke dalam gorong-gorong pas ngerjain eksterior luar. Kalau interior dalam enak, aman. Kalau eksterior luar itu kita tinggi, jadi nggak konsentrasi untuk ngelihat bawah Bang. Di bawah itu ada emang buat saluran air sama kayak got-got kecil, tapi kita pakai tutupan papan atau batako. Tapi ada selang, jadi kita harus ngelihat ada selang apa sih namanya ya? Longgar. Jadi nggak padat. Jadi yang ngerjain eksterior luar itu harus konsentrasinya lebih tinggi, karena dia harus ngeliat ke bawah juga, ngasih jarak. Oh ada lubang. Kejadian. Kebetulan dia perbantuan dari Kulon, Parung Panjang, 4 orang. Ngerjain eksterior. Di jam 1 dia ngerjain masih aman. Masuk di jam 2, kaki dia yang kanan jeblos. Dia teriak, tolong. Kebetulan lumayan 1 meter lebih lah dalamnya. Temen yang lagi nyiram langsung nyamperin. Tiduran dia langsung duduk. Pas diangkat, engkelnya udah kayak patah ya, tapi mungkin keseleo. Pahanya beset, celananya sobek. Saya dipanggil sebagai pengawasnya. Nggak usah manggil saya Bang, dia suruh bawa aja ke ruang pengawas. Oke, digotong. Kan di setiap stasiun atau depo itu ada yang buat dorongan, apa sih ya, dorongan yang lansia tuh, kursi dorong. Oh iya, kursi dia roda. Sampai nggak bisa, ya kursi roda. Dia sampai nggak bisa diri. Kalau kita gotong juga berat, kita ambil kursi roda. Teman kita inisiatif ambil kursi roda, kursi dorong, didudukin, bawa ke ruang pengawas tempat saya. Di situ saya nanya, Bang, kok bisa kejadian Bang? Bukannya biasa ngerjain luar? Dia diam, baru dia cerita, gini Pak, tadi saya udah hati-hati ngelihat bawah, itu lubang Pak, masih jauh. Saya ngelihat lubang masih jauh. Saya juga masih kuat Pak, nggak ngantuk kata dia kan. Ternyata pas saya selangkah, lubang di depan mata Pak, mau gimana Pak? Wah, saya teriak. Serius Bang? Lo lihat itu lubang masih jauh tadinya. Tau-taunya pas lo ngelangkah udah di depan. Langkah pertama lo. Beneran Pak, ini kejadian. Masa saya mau celaka sih Pak? Iya juga ya Bang. Itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Akhirnya kita tunggu dia, kita udah rebahan dulu sampai pagi, sampai kita pulang kereta pertama jam 4.35. Udah kita yang rekan satu, apa yang jatuhnya ya, satu daerah dia nemenin, karena nggak bisa berdiri sama sekali. Pahanya bengkak, engkel kakinya itu kayak geser. Pulanglah sampai rumah. Itu dia nggak masuk selama 1 minggu. Diurus sama dia ke tukang urut. 1 minggu bener-bener di 4 kali urut dia, biar bisa yang geser itu balik lagi, pahanya jadi kempes. Dia masuk di minggu kedua. Sebelum dia sehat, kejadian lagi. Orang Kulon lagi yang perbantuan, kejadian yang sama. Tapi kalau yang ini kejeblosnya, dia masih 1 kaki, nggak masuk ke dalam, masih 1 kaki. Saya tanya lagi,
Bang, ini kan udah kejadian sebelumnya. Kok nggak hati-hati? Kan udah kita setiap briefing kita bilangin hati-hati, ada lubang. Karena nggak ketutup semua. Pak, saya udah hati-hati Pak, hati-hati banget Pak. Itu lubang saya lihat masih jauh, sama kejadian kayak yang kejadian pertama. Dia lihat lubang masih jauh. Ternyata udah di depan dia, los lagi. Satu kaki. Memar lagi. Bengkak lagi pahanya, tapi dia nggak keseleo. Nggak masuk lagi. Yang ketiga lagi sama. Kayak gitu lagi sampai 4 kali bang. Tapi yang dilukain sama makhluk-makhluk seperti itu orang Kulon, bukan orang asli Jakarta Kota. Orang-orang yang perbantuan di Jakarta Kota. 4 orang tersebut jeblos semua di tempat yang sama. Setelah kejadian itu di tempat yang sama, oke lah kita lewatin aja. Di situ nggak usah ada pencucian eksterior, takut kejadian lagi atau sampai memakan korban. Jadi kita lewatin itu. Nggak kita bersihin, nggak kita cuci eksteriornya. Takut kejadian yang lebih parah bang. Oke yaudah kalau seperti itu, oke udah aman. Ada lagi nih bang. Kita kan punya grup ya, grup cucian kereta, grup masinis, grup atasan-atasan kita ya. Satu grup, intinya di cucian kereta. Suatu ketika kereta tersebut habis menemper warga. Menemper itu? Menemper itu kayak menabrak warga. Tapi bukan salah kereta kalau di situ, karena kereta jalannya di lintasannya. Betul. Kalau ada yang bilang itu dia mau bunuh diri orang tersebut, menabrakkan diri. Kita sebutnya menemper. Dia menabrakkan diri di samping. Terus masinis infoin, kereta ini dengan seri ini telah menemper seseorang. Jadi ada tim pengecekan yang datang. Bener bang. Tim pengecekan yang datang ke lokasi, organ-organ tubuhnya ada yang terpisah. Tangannya, kakinya itu terpisah. Nah kereta tersebut diinfokan, tim cucian kereta nanti tolong dicek untuk pemberhentian terakhir kereta ini di wilayah cucian mana. Kita sibukkan tuh ya. Kita sibuk nyari-nyari. Kebetulan pas di Jakarta Kota. Saya lagi dinas di Bekasi kayaknya tuh. Jakarta Kota teman saya yang dinas. Saya WA teman saya. Teman saya yang Jakarta Kota kebetulan baru dia. Pengawas baru, diambil dari loket. Dari loket tiketing dipindahin divisi ke cucian kereta. Saya infoin, "Bang, nanti ada kereta yang habis nemper. Coba dicek, Bang. Dari ujung kereta sampai ujung kereta lagi. Takutnya ada kerusakan atau sisa-sisa daging yang menempel." Malamnya kereta berhenti di Jakarta Kota. Teman saya sama pengawas langsung ngecek sama tim leader. Padahal udah saya bilang juga, "Bang, nanti yang melakukan pengecekan biar tim cuci kereta. Jangan abang, pengawas nggak usah." Dia penasaran. Dia sama tim leadernya, Raji sama Teguh. Dia yang mengeksekusi untuk melakukan pembersihan. Nggak tahu dia sombong atau dia so berani kan, nggak tahu juga. Dia datang ke kereta tersebut, ternyata di kereta kedua dan ketiga, di gerbong kedua dan gerbong ketiga, ada beberapa kulit dan daging yang menempel. Kulit daging menempel masih baru. Masih baru. Dia nelpon saya, "Bang, ini gimana bang ya cara bersihinnya? Kan dia baru ya. Jadi gini bang, pakai KP, sarung tangan, bawa plastik apa aja. Hati-hati bang, baca-baca di situ, bahaya itu. Daging orang yang penasaran masih baru, bahaya bang."
Udah saya bilang begitu. Oke, dia persiapan sama tim leadernya Teguh pakai sarung tangan, bawa kapek yang buat biar kecongkel, biar kecongkel. Di kereta kedua dan ketiga mereka congkel-congkel. Tahu-taunya bang, dipoto bang sama teman saya pengawas Bang Raji. Dipoto dagingnya, diliatin, di-share ke grup. Langsung teman-teman pengawas kita bilang, bang, tolong kalau daging, kalau apapun namanya, jangan di-share, bahaya, serem, mistisnya pasti ada. Ditariklah sama dia, dikumpulin, entah dikubur di tanah yang mana saya nggak tahu, intinya udah dikubur. Masih aman sampai pulang jam 4 mereka Teguh sama Raji masih aman, sehat-sehat aja. Besoknya bang, nggak masuk mereka. 2 orang tersebut secara bersamaan nggak masuk. Sama atasan saya dikabarin, kamu yang dinas di Jakarta Kota, gantiin Bang Raji yang lagi sakit. Iya pak, saya tahu pak, dia sakit kenapa. Saya Jakarta Kota dinas besoknya. Harusnya saya libur. 5 hari saya nggak libur karena dia 5 hari nggak masuk. Hari pertama dia nggak masuk, saya telepon. Assalamualaikum Bang Raji. Iya Bang Elang. Bang, kan udah gue bilang bang, hati-hati baca-baca, jangan sampai ada apa-apa sama lu sama Teguh. Kena kan lu sakit apaan? Gue nggak bisa bangun bang, lemes badan gue. Gak bisa bangun, lemes badannya. Lu udah periksa ke dokter? Ini mah bukan dokter bang, bener kata lu nih. Dia ada orang pintar tersendiri keluarganya. Jadi mungkin didatangi, dan 5 hari itu waktu yang cukup lama sebenarnya. Kalau untuk Teguh sendiri saya hubungi, dia sakit demam, panas tinggi. Kalau si Raji nggak sakit, tapi lemes, nggak bisa bangun sama sekali dari kasurnya. Kalau yang satu lagi demam, panas tinggi selama 5 hari, nggak turun-turun. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sembuh sendiri bang. Si Raji ini, Raji sama Teguh sembuh sendiri mereka. Sembuh sendiri, sehat. Dinas lah kembali mereka. Kebetulan saya di situ jadi ditandemin sama Bang Raji. Saya sama Bang Raji di berdua terus. Kebetulan ada dinasan berdua bareng. Dia cerita, iya bang, alhamdulillah gue udah sembuh, sehat seperti biasa. Gue 5 hari gak bisa bangun sama sekali. Itu gue juga bingung, tapi kata orang-orang pinter yang dibawa sama keluarga gue, udah gak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Bener sembuh sendiri. 2 cerita panjang, ternyata pas dia congkel daging-daging tersebut, itu dia ngelihat bayangan, aduh serem juga nih, potongan si korban yang dia lihat di situ. Potongan kayak kaki mental, tangan mental, bisa semua. Tapi dia mungkin semangat pengen nunjukin kalau dia berani. Dia kerjain berdua. Iya bang, gua ngeliat bang, tapi gua tetap beraniin aja bang. Tapi di situ gua nggak apa-apa, kata dia gitu. Iya nggak apa-apa, tapi kan besoknya lu sakit. Iya ya bang ya. Tapi nggak apa-apa lah bang. Jadi pelajaran buat gua. Kalau next ketemu kejadian tersebut lagi, lu jangan turun bang, biar tim aja. Saya ketemu Teguhnya besoknya. Teguh cerita yang sama, karena dia yang lebih antusias juga, tim leader tuh bersihin. Kalau dia ngelihatnya itu jelas penuh dengan bercak-bercak merah. Bercak merah.
Paham ya. Berceceran di situ. Dia udah ngelihat begitu tetap aja ngelakuin, namanya udah tugas mungkin ya bang. Udah tugasnya jadi oke lah gue kerjain. Pak gue ngelihat bercak-bercak merah. Banyak banget pak. Di sekitaran. Tapi gak ada bang. Gak ada bercak merah tersebut. Cuma dia doang yang ngelihat. Sama seperti Bang Raji, potongan-potongan yang terpisah cuma dia doang yang ngelihat. Orang lain gak ngelihat. Yang ada cuma daging yang nempel agak keras karena udah kena lama lah, kena besi kenceng, daging manusia terus agak nempel. Jadi pakai KP. Cuma itu doang. Yang real yang ada, tapi mereka ngelihatnya beda. Mereka udah masuk kembali cerita seperti itu. Ada lagi kejadian habis mereka sehat nih. Terus kejadian di Jakarta Kota. Jadinya orang yang habis ketemper tersebut ternyata ngikut di Jakarta Kota jalur 4. Dia nongolin terus setiap hari bang. Setiap hari. Salah satu dari tim pasti ngeliat sesuatu seperti pisahan-pisahan potongan kayak tangan doang, kaki doang, badan doang, ama merah-merah itu yang ceceran-ceceran merah di mana-mana. Jadinya jalur 4 nggak ada pembersihan eksterior selama saya dinas di situ. Karena bahaya juga. Setelah kejadian yang masuk gorong-gorong 4 orang, yang orang Kulon, pengawas saya sakit, leader saya sakit 5 hari. Jadi jalur 4 nggak ada cucian luar buat meminimalis temuan-temuan yang mistis lainnya. Tambah lagi yang saya lihat LC itu. Kalau LC itu emang udah biasa ternyata bang. Sering nongol. Ini baru Jakarta Kota. Ada lagi ternyata bang. Di Bekasi. Kan yang dari Dipo Bukit Duri itu beberapa ada yang di Bekasi. Saya juga jadinya beberapa kali di Bekasi penempatannya. Yang di Bekasi ternyata bang banyak juga kejadian yang horor dan mistis. Oh, berarti Bang Santana dinasnya itu di ini ya, di rolling. Betul, ya. di rolling. Okay. Tapi saya kebanyakan di Jakarta Kota sebelum di Dipo Depok. Saya udah ngerasain semua. Di Cikarang juga saya ngerasain. Oke, nih yang di Bekasi ini. Di Bekasi ini. Di Bekasi ini mungkin dekat rumah saya juga sih ya. Saya jadi agak sedikit berani. Tapi saya dilihatin juga bang. Saya dinas di Bekasi. Ada jalur flyover yang arah Sumarekon. Oke. Di kolongnya kita dinas. Oh iya. Kolong jembatan. Yaitu pemberhentian kereta terakhir di Bekasi. Kita dinas seperti biasa. Hampir kayak Dipo Depok bang. Dia ada yang namanya kuntilanak merah yang selalu berada di atas jembatan Sumarekon. Oh iya. Di bawahnya, di atas kereta kita, di bawah jembatan Sumarekon. Oke. Sering tuh dengar di situ ya muncul kuntilanak merah. Betul. Itu ya. Kuntilanak merah. Terkadang mereka itu kuntilanak itu ngeluarin suaranya di jam-jam yang 12:30, jam 1. Jam rawan banget. Jam rawan. Ketawanya kuntilanak saya tahu. Agak cempreng, agak neken, kadang jauh, kadang deket. Kadang kedengeran, wah keras banget nih. Kadang kedengeran, wah dia lagi jauh nih. Padahal katanya kebalikannya. Kalau kita dengar suara kuntilanak tersebut jelas, dia jauh.
Kalau kita kedengerannya ketawa dia dekat, ketawa dia jauh, dia berada di dekat kita. Didengerin suaranya aja kita udah kalang kabut bang, udah ngeri. Ditongolin saya bang. Saya diem beberapa menit di posisi yang sama, habis ngeliat, merinding dia. Dia itu cepet, posisi dia dari atas kereta itu ada yang namanya tiang ke listrik tuh ada tuh. Dia berdiri di situ. Pas saya lihat, berdiri beberapa detik langsung terbang ke atas bang. Set, warna merah, terbang cepet. Saya lihat, belum saya kedip, terbang ke atas, hilang. Saya diem beberapa menit. Yang nepok tim saya yang mau ngerjain interior. Pak, bengong aja pak. Bengong? Emang iya ya? Lemes, bibir pucat. Wah, tadinya agak merah, putih, muka pucat, keringetan. Lah bapak kok pucat pak? Keringetan? Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Kenapa pak? Udah bapak jangan di sini pak. Ayo pak saya anterin pak. Ayo bang. Baru saya di situ cerita. Saya diantar ke tempat mereka pada ngumpul. 12:30. Saya diliatin beberapa menit. Saya diem. Dari jauh rekan saya itu petugas udah ngeliat emang. Pelang kok diem aja. Makanya dia deketin saya nepok. Orang asli Bekasi situ dia. Deket rumahnya di belakang Dipo Bekasi. Jadi tahu semua. Bapak diliatin ya pak di atas. Iya bang. Makanya pak jangan bengong. Kalau yang bengong pasti dia napakkan diri. Emang cepet dia ngilangnya. Tek 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 tek. Saya baru seumur-umur ngeliat kuntilanak merah bang. Ternyata dia nggak bisa dilihat lama. Sepersekian detik saya nggak kedip ngelihat terbang hilang. Pucat langsung saya sampai jam 4 jam pulang. Kata mereka, bapak tumben pak diam aja. Mungkin energi saya kekuras kali ya bang. Pas ngelihat itu, alhamdulillahnya saya nggak sakit besoknya. Tapi mungkin agak sedikit gak enak aja, gak enak badan. Saya tetap masuk di stasiun Bekasi, Dipo Bekasi. Kuntilanak merah di hari pertama. Hari berikutnya security pakaian security naik ke kereta. Saya kan bingung ya. Anak-anak udah habis bersihin, udah turun seperti biasa jam 12 lewat jam 1. Bang, saya manggil, bang, ngapain naik bang? Habis dipel. Jangan naik dulu bang, belum kering. Dia cuek naik ke atas. Naik ke kabin dulu, kabin masinis. Saya kejar bang. Saya teriak, bang, udah dibilangin jangan naik kan baru dipel. Naik ke atas ke kabin, pas saya lihat hilang bang. Jelas banget. Security pakaiannya pakaian security kita, security kereta. Tapi dia jalannya agak tegap. Saya panggil nggak nengok. Dari kabin saya lompat, nggak lewat tangga turun lagi. Saya lompat, saya lari. 2 kali saya kuntilanak merah sama menyerupai security kereta. Kalau teman saya pengawas, dia ngeliat pengawas yang udah lama di Bekasi. Dia itu bukan ngeliat kuntilanak merah atau security, bukan. Dia ngeliat kuntilanak putih. Ada loh bang, kuntilanak putih. Kereta mati, dia lihat putih-putih, kayak panjang, kayak wanita pakai apa jatuhnya ya?
Jatuhnya panjang, rambut panjang, pakaian putihnya panjang. Disangka dia juga penumpang yang telat turun, jadi kebawa ke Dipo Bekasi. Dia cuma dua pikirannya dia ini, pengawas teman saya, antara ini beneran kuntilanak putih atau orang yang ketinggalan kereta emang pakai baju putih panjang semua. Sama kayak saya, dia samperin. Sebelum dia samperin, hilang sendiri. Ternyata di stasiun Bekasi itu, Dipo Bekasi itu lumayan serem juga. Hampir di semua setiap cucian kereta ada hal-hal mistis. Kalau untuk rekan kerja kita mungkin udah biasa ya di situ. Jadi nggak ada yang mau cerita. Beda sama yang di Dipo Depok waktu pertama saya. Dia mau buka, mau cerita. Ada hal mistis apa gitu. Kalau di Bekasi pada diem. Jadi kita ngalamin sendiri, kita bilang baru, oh iya, udah biasa itu Pak. Udah biasa bagi mereka. Bagi saya, apalagi pengawas yang jarang di Bekasi. Kejadian lagi di stasiun Bekasi masih nih. Tapi ini pengawas saya yang lainnya lagi. Pas saya libur, teman saya ribun, ada perbantuan dari Jakarta Kota. Pengawasnya beda, perbantuan dari Jakarta Kota ke Bekasi. Karena kita kan di rolling terus ya Bang ya. Dia lebih parah Bang. Berturut-turut, enggak sekali dalam sehari. Karena dia baru banget sekali perbantuan di Bekasi. Dia ngeliat ada anak kecil lari-larian di atas kereta. Itu masih di jam 12 ke atas. Pasti, kita kan pengecekannya jam 12 ke atas terus itu, malam. Lari-larian. Suaranya jelas kata dia. Anak kecil. Dia lebih berani dari saya. Dia samperin. Disenterin sama dia. Enggak ada apa-apa. Anak kecil lari-larian, suaranya jelas. Disamperin, dia naik ke atas kereta, disenter, enggak ada apa-apa. Suara sama. Gerakan dia lari, anak kecil lari, hilang. Dia turun. Enggak lama ada lagi. Sampai 3 kali baru dia ngerasa ini udah gak bener. Gua dikerjain. Dia bilang gitu. Langsung dia lari ke tempat-tempat kita ngumpul apa, petugas cucian ngumpul. Dia lari, dia ngumpul di situ. Keadaan masih ketakutan. Baru dia cerita. Gak lama kemudian, masih di jam 1, jam 2, dia masih penasaran. Masa sih gua denger jelas tapi gak ada. Disamperin lagi. Beda lagi. Kuntilanak putih. Lebih penasaran lagi dia. Kuntilanak putih disamperin lagi sama dia. Gak hilang. Dia lihat masih ada. Pas sampai ke atas, kuntilanaknya nembus kereta. Kayak terbang kata dia. Itu jelas banget dia. Dia bengong di situ, beberapa detik dia sadar, turun, duduk lagi sama anak-anak cucian kereta. Sakit langsung. Detik itu sakit. Nggak ngomong apa-apa, pucetnya lebih pucet dari saya yang awal. Langsung ditegur, Pak. Bapak sakit nih, Bapak ditongolin nih Pak. Ayo istirahat dulu Pak. Kebetulan di Bekasi itu ada petugas yang senior. Jadi ngobrol mereka. Mereka ngobrol. Pengawas teman saya ini nggak bisa ngobrol. Karena udah down banget. Nggak lama sebelum mereka pulang itu kan jam 4, jam setengah 4 udah mulai ngobrol.
udah mulai ngejauh, ternyata ada yang mau masuk ke teman saya pengawas. Untung dia ngobrol sama yang udah senior di situ. Udah paling senior, udah tua Pak, tapi tetap kita pekerjakan. Udah paling tua 50 tahun tetap dipekerjakan di cucian kereta. Di Bekasi cuma satu orangnya, dia kayak kuncen jatuhnya dia. Kuncen di Bekasi, udah tua tapi tenaganya masih kuat. Disembuhin pelan-pelan, akhirnya mungkin belum sembuh banget ya, masih lemas tapi bisa ngobrol seperti biasa. Besoknya masih sakit, 2 hari dia masuk, diajak ngobrol lagi, masih ada yang di rumah baik-baik aja, pas masuk lagi dinas 2 hari setelah dia sakit, dideketin lagi tapi nggak sampai masuk. Akhirnya ngobrol lebih banyak. Kata kita nih sebagai temannya bilang ke atasan kita, Pak, si pengawas ini jangan di Bekasi, bahaya. Karena kayaknya makhluk halus di Bekasi itu pengennya deket sama dia terus. Akhirnya besoknya dia nggak di Bekasi lagi, nggak boleh megang Bekasi lagi. Jadi saya yang ketempuan Jakarta Kota, Bekasi, Jakarta Kota, Bekasi. Di Bukit Duri udah nggak sama sekali. Jakarta Kota, Bekasi, Jakarta Kota, Bekasi. Udah habis kejadian itu, beberapa selang udah nggak ada lagi sama sekali. Ketika saya di Bekasi, saya nggak ditongolin atau nggak dikasih lihat makhluk astral tersebut. Kayak seperti udah hilang. Udah nggak ada lagi kejadian. Nggak lama saya dengar lagi di Jakarta Kota ada lagi, Bang. Dia mirip kayak di Dipo Depok. Kepala di kolong kereta. Kepala di kolong kereta. Bercucuran warna merah. Yang pernah lihat segini batas leher. Di sini itu merah-merah. Terlihat daging merah-merah. Di jalur yang sama, jalur 4. Kebetulan bukannya Bang Raji pengawasnya, bukan saya juga. Rollingan dari pengawas Cikarang. Dia ngeliat langsung. Saya kira udah aman Jakarta Kota. Ternyata masih ada di jalur 4. Ditongolin kepala, setengah leher, dan bercucuran, terlihat daging. Itu hanya kepalanya aja. Kepalanya aja. Tangan saya gerak nih, merinding nih. Itu hanya kepalanya aja. Tapi dia tergeletak kayak gitu aja ya? Tergeletak. Posisinya miring. Makanya dia bisa ngeliat daging. Setengah ini dia ngeliat daging. Mungkin mukanya kata dia nggak terlalu jelas. Yang jelas itu cairan merah sama daging-daging. Itu jelas banget. Itu dia terpaku. Terpaku itu diem. Tetap ngeliat. Selang beberapa detik baru sadar dia. Padahal kan udah tahu dia bahwa di jalur 4 itu emang tempatnya. Dari kejadian yang LC, kejadian yang kulit tertempel, yang pengawas Raji sama Teguh sampai sakit. Mungkin pengawas yang penasaran kali Bang. Dia datang ke jalur 4. Akhirnya dia ditongolin juga. Sosok yang berbeda. Itu paling serem banget, kepala. Apa ya jadi jatuhnya ya? Cairan merah, daging putih. Bayanginnya aja udah serem banget. Dari situ saya dapat perbantuan ke Cikarang. Abang tahu sendiri Cikarang. Oke. Itu kita berada di Cikarang itu
tempat keretanya di belakang deket tol. Ada iya, tol. iya, iya. Tol tuh di belakang. Oke. Tapi ini kan Cikarang ini udah habis nih yang Bekasi nih. Terus Habis. Cikarang. Nah, Mungkin kalau Cikarang kita lanjut next session ya Bang ya. Next cerita nih. ini Sekarang. padahal lebih serem lagi Bang. Saya ngelihat langsung pembersihan yang kesurupan sama teman saya sendiri sampai keluar dari tubuh teman saya kayak sakaratul maut. Oke. Ini kayaknya kita bahas di pertemuan berikutnya nih Bang ya. Ini kita kulik dulu yang pengalaman di Bukit Duri sama di Jakarta Kota nih. Ini kan Siap, serem Bang. juga ya. Serem banget. Nah, soalnya banyak wujud-wujud yang muncul gitu untuk Betul. mengganggu gitu kan. Nah, di sini yang mau saya tanyakan pertama yang LC ya. Itu memang dia udah lama atau cuma 2 minggu gitu yang menurut si pekerja di situ bilang dia cuma 2 minggu yang lalu kecelakaan gitu, Betul. tertabrak kereta. Betul. Nah itu selama tertabrak kereta itu dia sering mengganggu warga atau hanya pengendara penumpang kereta api itu? Dia hanya duduk di kereta tersebut. Duduk, hilang, duduk, hilang. Tapi wajah jelasnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ketika saya ngelihat waktu itu, saya di luar, dia madep sana. Pas saya naik masih kelihatan dari samping. Ya. Pakaian Elsie seksi banget, pakai high heels, seksi banget. Sayang banget dia, ternyata meninggal 2 minggu lalu. Info-info dari warga sekitar karena katanya ketabraknya itu nggak terlalu jauh dari stasiun Jakarta Kota, di kilometer berapa gitu. Menabrakkan diri. Mungkin kalau menabrakkan diri penasaran ya Bang. Tapi kalau menurut Bang Santana nih, selama bekerja antara Dipo yang di awal podcast itu kan Dipo Depok, Dipo mana? Bukit Duri, Jakarta Kota, Bekasi. dan Bekasi itu yang banyak memakan korban di Dipo mana nih? Yang sampai meninggal di kita itu di Bukit Duri. Petugas kita sampai meninggal. Oh iya, petugas ya. Iya. Tugas cucian kita sampai meninggal. Tapi setelah kejadian itu kan sebulan. Kita walau-alam juga ya Bang ya. Entah karena emang kejadian tersebut apa dia sakit. Makanya kita semua dipindahin, di rolling. Satu tim yang ada di situ dipindahin. Oke. Tapi kalau dapat berita kayak kecelakaan gitu, itu kayak yang pembersih kereta api itu, pencuci kereta api itu dapat kabarnya dari mana sih Bang? Dari broadcast tim kita. Intinya dari masinis pertama kali. Ya. Karena masinis itu pasti ngerasa ketika ada kayak tabrakan atau menempel seseorang atau dia melindas sesuatu, dia kerasa. Masinis itu jam terbangnya harus tinggi. Dia harus 2000 perjalanan dulu baru bisa jadi masinis senior. Oh gitu, sama kayak pilot juga ya? Iya betul. Betul Bang, sama kayak pilot juga. Tapi masinis kan ada kayak, kalau kita lihat itu saya belum pernah masuk ke ruangan masinis. Kabin masinis namanya. Itu kan kalau kita ngeliat dari luar kan kayak ada kaca tapi dia dilapisin sama besi-besi gitu ya, jeruji gitu ya. Itu kan mungkin buat menghindari tabrakan atau apa kayak gitu ya. Betul. Jadi itu sebenarnya dibuat ketika ada benda-benda berat yang ke situ, jadi nggak ke masinis langsung. Itu tujuan utama yang ada jaring-jaring besinya itu setelah kaca, kalau nggak sebelum kaca. Itu biasa sih dalam setelah kaca. Setelah kaca itu baru ada jaring-jaring yang besi itu. Gitu. Masinis itu harus lebih punya insting dan punya kepekaan yang tinggi karena dia sekolah masinis 2 tahun. Setahu saya 2 tahun harus. Tapi pasti ngelihat dia setiap ada sesuatu yang kereta itu tabrak, dia pasti ngelihat. Apalagi yang di depan pasti ngelihat, dia pasti bunyiin klakson dulu. Kalau ada sesuatu di depan yang kayak mobil atau orang yang dia lihat atau apapun, binatang misalnya, pasti dia
Sekelas dia ngeliat binatang aja diklakson. Oh. Apalagi dilihat orang, lihat mobil dari kejauhan. Oke. Nah, ada beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu itu ada juga kan tabrakan di mana sih yang sampai nabrak mobil. Oh, yang baru-baru ini. Iya, yang sampai yang keluarga yang meninggal semua tuh satu mobil. Ada yang baru. Oh, ada. Satu mobil Saya itu belum meninggal dengar semua. Di daerah Jawa apa di mana tuh? Itu bukan komuter kayaknya, Bang. Jadi kereta ini api, kereta api ya. di luar kota. Dia emang lebih kenceng. Lebih kenceng. Ya. Lebih kenceng dari komuter. Kalau kita komuter itu ada batasnya. Speednya di bawah 60-70 km per jam. Kalau dia sama kereta luar kota itu lebih kenceng. Kalau udah dia di depan nyangkut, aduh, Allahu alam kalau selamat. Kalau udah masuk di depan kan banyak pintu perlintasan yang nggak ada pintunya, palang pintunya ya, Bang. Yeah. Itu bahaya banget itu. Banyak kejadian di situ, keseret beberapa meter bahkan kilometer karena remnya nggak kayak rem motor, rem mobil yang bisa nggak bisa. Panjang jaraknya dia. Tapi kalau misalnya kayak ada mereka menabrak kayak mobil truk, mobil apa gitu kan yang gede-gede, si mesinnya sama ada asistennya nggak sih tuh? Dia tergantung. Kadang sendiri, kadang ada asistennya di depan sama di belakang. Jadi sendiri-sendiri. Kadang berdua ditemenin. Okay. Jadi di belakang nggak ada, di depan dua-duanya. Nah itu seharusnya kan masih bisa ini ya, apa namanya? Masih bisa untuk menyelamatkan diri nih masinis ya. Bisa. Lari ke belakang gitu ya. Maaf ya, Bang ya, tapi mereka ada SOP-nya. Oke. Tidak boleh menyelamatkan diri di dalam kabin kejadian apapun. Dia harus tetap di kabin. Mudah-mudahan saya nggak salah. Oh gitu. Dia harus tetap di kabin. Dia nggak boleh pergi, lompat, atau tahu di depan mau kecelakaan dia ngindar. Dia tetap harus di kabin posisinya. Setahu saya SOP-nya seperti itu. Ya. Bisa kena dia ya kalau misalkan ternyata dia. Iya betul. Ternyata keretanya tabrakan dan terguling, misalkan banyak makan korban jiwa di situ, dia yang selamat. Dia selamat dan dia bisa dituntut juga. Bisa. Gitu ya. Bisa. Itu kejadian yang udah lama banget itu. Makanya ada namanya Sofyan Hadi, Dipo Sofyan Hadi. Itu yang meninggal karena dia rela mati. Dia tahu mau kecelakaan tapi dia rela ada di kabin. Pasrah. Banyak dedikasi namanya yang jadi kayak Dipo Sofyan Hadi yang di Bekasi itu. Nama masinis. Banyak masinis lain yang namanya ditaruh di kayak Dipo apa di mana gitu. Itu yang dedikasinya tinggi, Bang. Menyerahkan nyawanya padahal tahu bener yang Abang bilang. Dia bisa menyelamatkan diri. Tapi SOP-nya nggak boleh. Dia harus tetap di kabin di dalam kereta. Ada lagi satu, dia juga nggak boleh rem mendadak karena nyawa di dalam kereta tersebut lebih banyak dibanding yang ada di depan dia. Kayak yang kalau misalnya setelah tragedi kecelakaan nih, itu kan posisi pernah melihat saya juga keretanya itu berhenti. Berarti kan itu rem mendadak kan? Nggak pakai. Ada rem mendadak, ada rem yang emang perlahan. Kalau rem mendadak dipakai ketika dia lagi nyoba rel, nggak ada penumpang, cuma hanya masinis doang, itu bisa digunakan. Tapi ketika ada penumpang, dia lebih menyelamatkan nyawa lebih banyak. Oke, apa yang terjadi kalau misalkan itu di rem mendadak? Kereta yang di belakang maju dong, tak. Bener gak? Beruntun gerbongnya. Oh, keluar. Nyawa di dalamnya lebih banyak. Sorry nih, saya nanya salah awam ya. Boleh, nggak apa-apa. Tahu saya. Ya mudah-mudahan saya juga nggak salah, Bang ya. Tapi kemungkinan nggak salah sih. Pernah belajar juga. Ya setidaknya kalau orang yang pernah bekerja di perkereta apian ya sedikit paham. Betul. Gitu. Kalau kita sebagai penumpang. Satu nih, Bang, karena mereka berada di jalurnya.
Itu dia. Karena selama mereka berada di jalurnya, jalur rel, kan harusnya kan ada peraturan. Beberapa meter dari rel nggak boleh ada bangunan-bangunan, nggak boleh ada apa-apa, perlintasan juga harus ketutup semua dan dijaga. Kan seperti itu. Udah ada peraturannya. Jadi ketika kereta di jalurnya dengan kecepatan yang semestinya ada yang lewat. Itu yang dilakukan para masinis atau teman-teman saya juga. Dulu ya, saya kan udah keluar. Nah, terakhir nih Bang, saya minta saran dong buat dari Bang Santana nih. Boleh. Jam-jam aman nih untuk naik kereta itu di jam berapa? Jam aman buat apa Bang? Iya, kayak misalkan dia itu nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi, menghindari kayak misal pencopetan, misal lagi korban gesek, itu kan banyak pelecehan seksual banyak banget di atas kereta. Nah itu cara terhindar dari hal itu semua tuh mungkin ada jam-jam, naik jam segini, naik jam segitu gitu. Bisa. Untuk terhindar itu siang hari Bang. Tapi kan kalau pekerja pagi dong semua. Dan nggak bisa dihindari. Nggak bisa Bang. Saya aja petugas dulu dempet-dempetan sampai saya pernah harusnya turun di stasiun Jatinegara karena saking nggak ada pergerakan. Saya nggak bisa turun di stasiun Manggarai karena di Manggarai banyak yang turun kan. Baru bisa turun di Manggarai. Saya nyambung dari Manggarai ke Jatinegara lagi. Kalau untuk pagi kreditnya, tapi kereta sekarang udah bagus Bang, udah bagus banget. Dari kebersihannya dijaga, dari stasiunnya keren banget, serius kereta. Pembangunannya udah bagus banget, makanya orang pada lebih suka di kereta komuter lain khususnya. Biarpun tangan berjubel, tangan di atas badan kita geser. Itu saya sering rasain. Tangan di mana badan kita di mana, sendal sering putus kalau pakai sendal jepit. Itu yang waktu-waktu kredit jam 6 pagi sampai jam 8. Kalau pulang juga jam 4 sore sampai jam 7. Di atas jam 7:30 udah mulai sedikit longgar. Nah itu kan otomatis kan kalau di dalam kereta udah tumpuk blek gitu kan, udah pasti kesenggol sana kesenggol sini. Pasti. Untuk para wanita nih yang saya kasihan ya kalau ngeliat wanita naik kereta api, naik komuter lain gitu ya. Mereka banyak sekali mereka jadi korban pelecehan oleh ya mungkin nggak tahu dia oknum penumpang atau gimana, kita nggak tahu ya. Yang jelas itu beritanya sangat banyak sih. Itu saya sangat sayangkan gitu. Nah itu untuk wanita menghindari itu semua tuh gimana nih Bang? Apakah harus depannya itu ditempelin tas apa segala macem kayak gitu? Karena kan korban gesek ya. Iya betul. Salah satunya untuk menghindari mungkin susah, tapi dia harus berani speak up Bang. Speak up kalau ada yang ngerasa janggal atau didempet-dempetin atau digesek, dia harus speak up. Dia manggil atau enggak yang ada di situ dia bilang. Kalau dia nggak berani, tolongin dong. Jadi nanti makin lama oknum tersebut yang suka gesek-gesek pasti berkurang, atau bisa sama sekali gak ada. Ada informasinya juga Bang sekarang. Bagi para penumpang yang merasa pencabulan, harap lapor ke petugas atau berteriak di tempat. Sekarang udah ada. Dulu zaman saya belum ada, tapi sekarang kesini-sininya karena maraknya jadi udah ada dan harus berani. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu ya, jadi lebih bisa berkurang lah ya. Wah, lebih bisa berkurang, lebih bisa antisipasi. Udah gitu security di dalam kereta juga sekarang udah 3-4 kan. Setiap gerbong atau gimana? Enggak setiap gerbong. Kadang dia megang satu security 3-4 gerbong. Buat penjaga. Iya, tapi kan buat jaga juga betul. Kalau udah kredit nggak bisa gerak. Bener Bang, nggak bisa gerak sama sekali. Percuma dia. Kita sampai nempel di kaca gini nih, nggak bisa gerak, nempel di kaca. Sebenarnya susah, menghindari yang dibilang taruh tas di depan, belakangnya kena. Taruh tas di belakang takut kecopetan. Betul.
Justru yang banyak jadi ini dibokong ya. Dibokong, digesek-gesek, dibokong. Mungkin kalau untuk itu duduk sih Bang, tapi susah. Ya, mungkin kebagian ya. Kebagian. Oke, Bang Santana. Terima kasih nih buat ceritanya. Mungkin next kalau ini penonton atau teman-teman di rumah banyak meminta untuk mengundang Bang Santana lagi, Siap. nanti siap-siap aja kita hubungi lagi Bang ya. Betul, siap sedia karena masih ada beberapa depo seperti yang Cikarang. Oke, sekali lagi terima kasih. Nah, pokoknya siap-siap aja nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau Bang Santana hadir lagi, teman-teman nanti komen aja ya. Oke, itu aja cerita dari Bang Santana. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu untuk bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian, cerita unik kalian melalui email admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Santana, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Ya, Bang Ale, terima tunggu kasih. cerita selanjutnya. Siap. Sampai jumpa.